Jadi sekarang lagi banyak pembicaraan mengenai kelahiran kembali, mengenai penghapusan dosa, mengenai keselamatan. Mengapa? Karena memang soal mengabarkan Injil ini ya sekarang jadi sangat disoroti, didorong gitu, karena banyak jemaat itu ternyata tidak terlalu memahami arti lahir baru, tidak mengerti apa dampak percaya pada Yesus gitu, ya. Jadi disurvei nih tadi, disurvei gitu ya, disurvei jemaat gereja yang bukan gereja yang Lutheran, gereja tradisi gitu, bukan. Ini justru yang disurvei adalah gereja-gereja yang menyatakan diri misalnya Injili atau gereja-gereja karismatik, Pentakosta gitu. Nah, waktu disurvei gitu ya, ditanya gitu ya, kapan kamu lahir baru gitu. Jadi hanya 50% aja yang bisa jawab. Padahal ini sudah jemaat ya, sudah jemaat dewasa ya. Lalu waktu ditanya lagi, bagaimana kamu kejadian lahir baru? Coba apa dulu gitu, kasih kesaksian gitu. Nah, banyak yang jawab dia sakit, diselamatkan oleh Tuhan gitu. Ya, ada yang jawab gitu, waktu itu saya dibaptis gitu, jadi saya lahir baru gitu. Ya, nah jadi banyak yang salah. 40% menjawabnya salah. Nah, yang repotnya adalah begini nih lagi ya. Semua orang mempercayai Yesus, gitu ya, 100% mereka mempercayai Yesus, tetapi 36% berkata kalau mereka masih manusia berdosa, dan kalau mati masih ragu apakah mereka masuk surga atau tidak. Nah, lalu penelitian ini berlanjut, jadi mengapa gitu kira-kira kalau zaman dulu gitu ya, zaman kegerakan tahun 90 80-an katanya, waktu ditanya anak-anak Tuhan itu, dia yakin sekali, ditanya kapan lahir barunya 100% bisa menjawab. Ya. Makanya kalau zaman sekarang itu ditanya kapan lahir baru, oh tanggal sekian, tahun sekian, oke lah lupa. Tapi kalau ditanya bagaimana kejadiannya, semua orang langsung tahu. Dan itu yang katanya mendorong mereka bisa bersaksi, mendorong mereka menginjili. Karena pemahaman itu. Dan sebaliknya, karena kekurang pemahaman itu yang membuat jemaat itu kurang bertumbuh, kurang bersaksi gitu. Karena dia sendiri masih ada di dalam keraguan-raguan. Nah, itu sebabnya tadi banyak saya katakan sekarang ini banyak kembali mengajarkan mengenai kelahiran kembali. Nah, termasuk makanya tadi saya sampaikan sampai ada seminar hari ini jam 6 tadi, sebenarnya ada di Kononia kita ya, di grup para pendeta itu ya, ada ajakan seminar mengenai keyakinan masuk surga ya. Ya, karena itu. Jadi saya pikir penting sekali kita mau belajar malam hari ini supaya kita pastikan jemaat Tuhan itu betul-betul lahir baru, mengerti dampak dari percaya pada Yesus. Nah, ini yang lebih tepatnya ya. Kalau ditanya kamu udah lahir baru, mungkin dia tahu gitu. Tetapi dia tidak tahu dampak dari percaya pada Yesus. Kita penting sekali mengajarkan dengan baik ternyata ini soal kepastian keselamatan ini ya. Jadi tadi judulnya kepastian keselamatan. Kenapa? Yang pertama tentu untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana akibat mempercayai Yesus. Ya. Lalu yang kedua, kita penting mengajari itu sebab membahas janji-janji firman Tuhan itu bisa mendapatkan kepastian mereka mengenai apa yang dijanjikan kalau mereka telah
memperoleh sebenarnya keselamatan itu. Karena misalnya nih, saya buat contoh ya, saya sering kali kutip, selalu saya sampaikan kalau saya berkhotbah gitu ya, Rasul Paulus kan bilangin, kalau Bapa sendiri tidak menyayangkan anaknya gitu ya, kalau saja Yesus tidak menyayangkan nyawanya sendiri bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Ya. Nah, mengapa tadi mempercayai janji-janji Tuhan yang lain sulit sekali? Karena memang dia harus bisa mempercayai dulu bahwa Yesus mati, berkorban untuk dia. Kalau dia ada di kepastian itu, maka dia akan lebih mudah mempercayai janji-janji Tuhan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, memampukan orang percaya dalam mengatasi kebimbangan yang terkadang muncul mengenai jalan kelepasan dan kemenangan yang telah disediakan bagi setiap orang percaya. Jadi banyak orang bimbang ya, orang-orang percaya ini bimbang ya, ketika dia jatuh dalam dosa, apakah dia masih anak Tuhan apa bukan gitu. Ya. Jadi sampai ada pengajaran misalnya bahwa keselamatan itu masih on proses, sehingga kalau mereka gagal lagi, mereka bisa masuk neraka lagi gitu ya. Nah, makanya ada berkembang itu pengajaran begitu ya. Nah, jadi penting sekali kita mengajari dia, nah supaya dia mendapat kepastian, supaya dia menyadari, lalu itu bisa berdampak dalam dirinya. Nah, kalau begitu dia bisa mendorong pemahaman dia itu, wow, itu akan mengubahkan gitu. Kalau saya ingat misalnya pertobatan saya, mengapa saya jadi langsung gitu bisa berubah? Karena saya merasa bodoh sekali selama ini, saya sudah rajin ke gereja gitu ya, waktu saya terima, waktu saya diinjili itu ya, saya sudah jadi yang buka tutup gereja gitu, rajin ke gereja, tapi kok saya nggak mengerti Yesus sudah mati ternyata untuk saya, semua dosa-dosa saya itu, sehingga saya bukan manusia berdosa lagi. Nah, itu menjadi titik balik dalam hidup saya yang mengubahkan saya mau menjadi melayani Tuhan ya. Dulu juga misalnya saya ingat Pak Andrew tuh ya, waktu datang berkunjung ke rumah, saya tanya dia, ya, kamu kerjanya apa gitu? Oh, main musik di gereja, gitu ya, main musik di gereja. Wah, saya langsung ingat saya waktu itu, jadi saya langsung tembak dia. Berarti kamu kalau mati masuk surga lah ya, udah melayani Tuhan, bilang gitu ya. Oh, enggak tulang gitu. Loh, kenapa? Ya saya kan masih manusia berdosa. Nah itu ya. Oh iya. Lalu kalau kamu masih manusia berdosa, Yesus mati untuk dosa siapa? Apakah dosa manusia kecuali kamu gitu? Enggak, semua manusia tulang. Nah, kenapa kamu masih berdosa lagi? Oh iya ya, kenapa ya? Gitu dia. Waktu dijelaskan, akhirnya dia mau terima dan merasa dia wah terbebaskan gitu ya. Wow, iya ya, kita anak Tuhan ya gitu. Dan pemahaman itu mengubahkan gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan survei itu ya tadi, kalau seandainya jemaat Tuhan itu mengerti betul keselamatan yang dia terima, dampak dari percaya pada Yesus gitu ya, terhadap keselamatannya, mengenai dosa-dosanya, nah itu yang mengubahkan, itu yang membuat nanti juga gereja jadi bergerak, menginjili, dia jadi menyampaikan kabar baik, dia juga gereja kita juga bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa ya, terjadi kebangunan rohani. Nah, apa dasar-dasar untuk kepastian? Ya tentu ada 3 nih dasarnya ya. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata begitu,
ya nggak bisa enggak, ya firman Tuhan itu ya dan amin gitu. Nggak boleh main logika-logika gitu, nggak boleh main perasaan. Walaupun orang itu merasa dia akan merasa masuk neraka, tetapi yang menentukan itu adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Nah, banyak orang masih merasa gitu katanya. Saya rasa saya masuk neraka, saya rasa Tuhan itu baiknya sama orang lain gitu. Bukan. Dasarnya adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Lalu yang kedua nanti adalah karya Kristus, dasar kepastian ini karena Yesus sudah mati gitu. Yang ketiga adalah kesaksian dari Roh Kudus. Nah, kita mulai dulu dari firman Allah ya. Jadi firman Allah tentu menjadi satu kesaksian, menjadi kepastian. Tadi seperti kalau iklannya tadi seminar itu juga dia memakai ini ya, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Nah, jadi dia katakan kan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa mengenal anak, barang siapa memiliki anak, ia pasti memiliki hidup. Gitu. Ya. Nah, kata yang dipakai ternyata gitu ya untuk kehidupan itu menunjukkan keselamatan dalam Kristus, bukan sekedar pemberian kehidupan belaka, melainkan merupakan kehidupan itu sendiri. Jadi kehidupan yang diberikan gitu ya. Jadi kehidupan yang dikaruniakan kepada seseorang yang beriman kepada Kristus. Pernyataan yang jelas dalam kitab suci adalah bahwa seseorang yang percaya kepada Kristus dan mengakui karyanya di salib sebagai jalan kelepasan dosa akan menerima apa? Ada 6. Ya. Nah, yang pertama adalah hidup yang kekal. Ya. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Kalau di ayat yang lain bilangnya, kalau dia menerima hidup yang kekal, kalau dia menolak, maka dia ada dalam hukuman ya. Tadi inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah ini ya seringkali kan umat Tuhan itu, waduh itu urusan masuk surga adalah urusan Tuhan gitu. Ya nantilah gitu. Nah, tetapi kalau Alkitab menegaskan betul bahwa orang yang percaya itu adalah memiliki hidup yang kekal. Dan dia tahu, nah ini yang penting sekali ya, bahwa Alkitab kita ini dituliskan supaya kita yang percaya tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi penting sekali jemaat Tuhan harus tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Ya, landasannya adalah firman Tuhan. Ya. Nah, yang kedua adalah dosanya diampuni. Nah, dosa maksudnya dosa di situ adalah tabiat dosa itu. Sifat dosa itu yang membuat kita berdosa adalah tabiat dosanya. Ya. Jadi yang membuat kita maut itu bukan sebenarnya dosa mencurinya, bukan dosa berbohong gitu, bukan. Tetapi tabiat dosa kita itu yang membuat kita melakukan dosa. Lalu kita minta ampun sama Tuhan, gitu ya. Maka pengampunannya membuat kita terbebas dari tabiat dosa itu, dari sifat dosa itu. Jadi itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan.
Kisah 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, nah ini dampak percaya tadi saya katakan ya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Yesus mati menggantikannya. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita jangan sampai kita masih manusia berdosa. Nah itu khotbah saya waktu itu ya, seringkali orang merasa masih terus saja dalam berdosa gitu ya. Jadi dia harus yakin dia sudah dibenarkan. Tidak bermaksud bahwa orang itu akan sudah bebas dari dosa. Enggak, dia mungkin saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi dia akan segera, waduh saya salah ini, tidak boleh nih. Gitu ya. Nah, dia harus minta ampun. Kalau dia mungkin aja gagal soal keuangan, gagal soal apa gitu ya, kata-kata dalam pikiran gitu. Tetapi dia tidak tinggal dalam dosanya. Dia akan segera berbalik. Itulah anak Tuhan. Nah, kalau dia tidak demikian, maka dia tidak mengenal Allah, tidak percaya sebenarnya kepada Tuhan. Nah, arti percaya pada Tuhan itu, dia betul-betul harus mengakui dosanya, dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya gitu ya. Nah, tapi dia bisa jadi jatuh gitu dalam dosa, wah gagal gitu, tapi dia harus ketika dikasih tahu, dia akan langsung berbalik dari jalan-jalannya ya, yang jahat. Oke. Nah, yang ketiga adalah dia dilepaskan dari hukuman, kata firman Tuhan ya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi dia tidak akan kena hukuman lagi. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu dia juga dampak dari percaya pada Yesus adalah dia dibenarkan oleh Allah. Dia jadi orang benar. Nah, ini yang sering confuse nih, anak-anak Tuhan itu sering jadi merasa tetap manusia berdosa. Karena dia dianggap dia manusia berdosa, sehingga dia mau accept selalu dia gagal, jatuh dalam dosa, tidak apa-apa berdosa. Kalau berdosa untuk hal-hal yang kebaikan masih boleh, dosanya yang kecil-kecil nggak masalah, ya sekali-sekali berdosa nggak apa-apa, nanti kita bisa minta ampun lagi gitu. Karena dia merasa masih dia orang berdosa, padahal dia sudah orang benar. Ya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi maksudnya, jadi kita dibenarkan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kita sebagai hadiah itu, tetapi betul-betul sebagai anugerah
kita dibenarkan karena percaya. Jadi kita dibenarkan, dampak percaya itu kita menjadi orang benar. Roma 4 ayat 25, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, ini semua ayat-ayat untuk mendukung gitu ya. Nah, lalu kita menerima keselamatan. Ini ayat yang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Yang terakhir, kita dampak dari orang percaya adalah kita anak Allah. Kita bukanlah anak dari dunia ini, anak dari si jahat gitu, bukan, tetapi kita betul-betul menjadi anaknya, ya. Nah, kalau jemaat Tuhan paham betul bahwa dia anaknya, wah, akan powerful sekali bahwa dia dipelihara oleh Bapa kita, ya. Kasih orang tua, kasih ibu tiada batasnya. Tetapi Tuhan menggambarkan kasihnya lebih daripada ibu. Ya, lebih daripada orang tua. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang dijanjikan. Kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi nah, itu yang dasarnya kepastian. Tentu ada nanti karya Kristus, ya Yesus menjadi korban, dia yang menggantikan kita di kayu salib, ya. Itu yang membuat kita pasti, karena yang menerima hukuman itu adalah Kristus. Itu sebabnya kita jadi dibenarkan. Ya. Nah, jadi apa yang ingin saya mau bagikan adalah supaya kita mungkin semua jemaat ini betul-betul kita ajari dulu, betul gitu ya, apakah melalui kunjungan pribadi kita, apakah mungkin melalui khotbah-khotbah kita, apakah melalui renungan-renungan yang kita bawakan, atau apakah melalui kelas-kelas gitu ya. Ya, jadi apalagi kalau kita mengajarkan mengenai ini saat pembaptisan gitu, penting sekali. Ya, jadi mereka harus betul-betul mengalami pemahaman yang benar mengenai dampak dari percaya pada Yesus, ya, supaya itu mengubahkan kehidupannya. Itu yang mengantarkan dia juga menikmati janji-janji Allah. Itu yang mengantarkan dia hidup dalam kebenaran. Itu yang mengantarkan dia menikmati mukjizat Tuhan yang luar biasa, dan itu yang akan membuat dia bisa bersaksi, mengabarkan apa yang dialami. Nah, mengapa sulit sekali jemaat misalnya sulit bersaksi, menyampaikan kabar baik? Ya karena dia sendiri tidak terlalu tahu. Ya, jadi waktu saya liatin hasil survei itu, iya ya, betul juga ya. Kalau dia memahaminya, pasti excited, dia pasti akan ingin menyampaikan kabar baik. Gitu. Dia pasti
Dan kalau itu yang terjadi, maka gereja kita pasti akan mengalami kegerakan, ya, akan mengalami satu pertumbuhan karena banyak orang yang datang kepada Tuhan. Ya, memang saya senang nih, sekarang kita kalau 2 pagi juga ya sering kali disampaikan mengenai kabar baik ini. Tapi mari kita lanjutkan, pastikan mereka semua ya mengerti betul mengenai keselamatan ini ya. Baik, sampai di sini dulu. Istri saya mungkin menambahkan, boleh silakan. Ya, baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Untuk malam hari ini perenungan kami yang beberapa waktu ini ada hal-hal yang mungkin kita harus pastikan pengerja-pengerja kita itu bukan saja menyampaikan kabar baik dari sisi kesaksian, tetapi juga berpengetahuan untuk mengeksekusi orang-orang yang sudah bersama-sama dengan kita melayani, memastikan bahwa benar-benar mereka memahami kasih karunia, kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan gitu. Jadi dipastikan bukan sepertinya saya sudah selamat, bukan seperti itu ya. Apalagi kalau dia pengerja. Nanti itu bisa dilihat dari kualitas komitmennya juga. Kualitas penyerahan hidupnya juga. Kalau dilihat dari kebersamaan, sepertinya dia bisa tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi kalau dilihat dari berkontribusi, bisa menjadi orang yang masih suka di IGD gitu ya. Harus sudah masih di IGD gitu ya. Harusnya dia sudah ada di tim-tim eksekutor gitu. Tapi kenapa masih harus ada di IGD gitu ya? Padahal kalau lihat dari kebersamaan, wah gitu. Jangan sampai kita ada kehilangan waktu di mana hal-hal penting yang itu membuat mereka pribadi dengan Tuhan itu jadi lewat gitu. Ya, karena itu momentum. Jadi saya percaya Bapak Ibu di sini semua karena kedahsyatan momentumnya tuh pas gitu. Jadi apapun yang terjadi harga mati ya, malah sesuatu yang gonjang-ganjing dibuat penajaman di dalam hidup, di dalam panggilan gitu. Enggak dilihat sebagai air mata yang berember-ember karena kesusahan hidup ya. Tapi lagunya kayak Pak Budi tadi, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia gitu ya. Tapi ada banyak yang akhirnya karena tidak ditangani, bukan tidak ditangani, ada momen-momen yang tidak cukup mengakar kepada mereka. Kita mungkin udah melihatnya mereka respon terhadap pelayanan, tetapi ini yang menjadi fundamental itu adalah bagaimana dia betul-betul terkoneksi kuat bahwa Tuhan pribadi bagi dia, lalu kemudian Tuhan beri kehormatan untuk dia berkomunitas dalam satu pelayanan begitu. Tapi Tuhan tetap pribadi bagi dia, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul pandangannya tuh langsung ke Tuhan, tetapi penghormatan kepada timnya, kepada gembalanya, tapi dia kuat gitu di dalam dirinya. Dan ini yang harus dipastikan kepada pengerja-pengerja kita, mereka sehat, secara lahir barunya sehat. Dan orang-orang yang cakap di dalam penginjilan secara fakta-fakta rohani. Supaya orang-orang yang ditangani oleh mereka itu juga nggak ngalamin hal-hal yang seperti itu. Tidak tajam, tidak akurat, tidak kuat gitu. Ya, ini yang memang mungkin nanti coba dievaluasi Bapak Ibu. Ini sebagai perenungan saja, nanti bisa dilihat keadaannya masing-masing. Dan juga memang kita tidak boleh hilangkan di ibadah yang namanya ruang kesaksian. Karena di sanalah Sion ya, semarak keagungan Tuhan. Memang harus nanti bijaksana dari sisi durasi dan esensinya. Mungkin nggak kayak ada satu kali di Setiabudi ya Pak Ipung ya, diberikan mic itu hampir mengambil porsinya pembicara. Jadi ya bukan begitu juga, tetapi dikelola ya. Jadi ibu ini ngalor ngidul ngomongnya gitu ya, sampai udah yang tadinya respect jadi marah jemaatnya gitu. Tadi pertama respect tapi jadi marah gitu.
dari mulai naik duduk di kursi di mobil, kemudian geser, ada penumpang baru, penumpang lain gitu. Jadi esensinya tidak nyasuk, durasinya kepanjangan, tapi bukan begitu. Jadi ini kita menuju ke goalnya. Tuhan harus diwartakan, Tuhan harus diberitakan bahwa Tuhan hidup dahsyat, spektakuler gitu di gereja di mana kita bersama-sama melayani gitu. Tetapi jangan membuat durasi yang melebar, salah penanganan dalam ruang-ruang kesaksian gitu. Itu nanti yang akan jadi PR-nya. Tetapi tetap Kristus harus diberitakan baik secara penginjilan maupun secara kesaksian karya-karya nyatanya untuk menunjukkan bahwa sampai hari ini Yesus tetap dahsyat di tengah-tengah kita. Itu aja mungkin yang saya mau sampaikan. Ya, oke, puji Tuhan ya.